Salatu wassalamu ala wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat yewen ni he padang kasiki si wujud rupa lalana ya he pengajian tair dalam bentuk virtual. Alhamdulillah yewen ni melok si pateruk pengajian tak insyaallah yang akan disampaikan oleh Andre Guruta Haji Masud Mustari mari makuana naro padang kanik mai maring kalinga madeceng mamore runtuki pak disengen arek kabaraka poleri kita na Andre Guruta Abdurrahman Ambo Dale yanar itu kita an-nibras walau haj fi hikmati Isra wa Mi'raj Rasulullah SAW. Oleh karena itu nasabah angkani Andre Guruta di tengah-tengah tae itu kami persilakan kepada Andre Guruta untuk melanjutkan pengajian pada malam hari ini. Ya, Tabe Puang silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara jelas ya? Waalaikumsalam. Suara jelas. Suara jelas. Ya, baik. Ya, jelas. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal wa anasahu bil masyahid wal ajaibi ma la tufsar wa la tuhsa thumma raja bihi ilal mala'il a'la wa arahu min ayati rabbih jalla wa ala. Wa sallallahu sallam ala habibi sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa ashabi al-imam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ziham. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita bertemu secara virtual sekira tidak mengurangi makna apa-apa yang kita ingin gapai, apa yang kita ingin rasa, yaitu rasa persaudaraan kita di tengah-tengah generasi Andre Guruta Abdurrahman Ambo Dale. Semoga kitab yang kita baca ini, kitab An-Nibras Al-Wahhaj, kita mendapatkan berkah atau hikmah dan diarguta modalnya melalui karya-karya besar yang mulia ini. Untuk tentu saja kita khususnya kepada tolabah dari baik, kita kemarin ya beberapa hari yang lalu atau disebut beberapa pertemuan yang lalu itu kita melalui di waktu siang ya. Kebetulan juga memang waktu saya pilih itu karena di situ agak ada lowong gitu. Jadi malam ini saya gensal yang lain, kemudian saya tunda juga ke tempat yang lain itu. Mudah-mudahan ini bisa bertahan ini. Amin. Dan kalaupun umpamanya berubah, tetap kita malam begitu. Ya, saya kira fleksibel saja kita kan ya. Ya, fleksibel saja, maklum. Di sini kita ustaz kampung gitu ya. Kadang-kadang dipanggil tahlil atau apalah begitu ya. Kita juga ya seperti Guruta lah. Guruta kan tidak, atau Guruta itu kan ada dua ya. Ada formalnya, ada di masyarakatnya. Tapi kita belum sampai sebagai Guruta, paling kita memperlihatkan diri bertemu dalam kitab-kitab karya Guruta dan tidak ada niat lain kecuali tabarruk. Amin. Insya Allah kita sudah sampai di mana ya? As-su'alul hadi asyara ya. As-su'alul al-hadi asyara. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mungkin ada yang bisa baca dulu satu alinea atau bisa dibaca dulu mungkin yang lain.
Ya. Ya, Pong. Ya, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Soalul hadi asyar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Atari mangenna sempajangi. Majepu rukuna selengenge. Nawah Wahyu kami. nawah kami napuren tami uang Allah Ta'ala Rina Bitta Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibrilu sangadina tempajang 5 waktu majepu alena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ipaenre tarima riale Tarima Berakap idaf itu. Tarima riale. Oh, tarima riale ripuange napakua tandrena ondrona rajana apalanna sempajange nasi puasan pakasiwiang lahiran dan nia bateng maka dari pengallahu ta'ala di surah Taha ayat 14 waqimis sholata lidzikri wana Baik. iya Bung. Jadi di samping kita mendapatkan ilmu pengetahuan yang sangat-sangat wajib penting sekali di sini, juga kita memang harus memperlancar satu peradaban kita ya. Peradaban yaitu tentu bahasa yang kita pakai setiap hari ini merupakan satu tradisi peradaban yang sangat-sangat penting saya kira, karena ini kebudayaan. Makanya Gurta memilih ya menulis buku-buku dikaranya dengan berbahasa Bugis. Salah satu hikmahnya adalah memperkokoh peradaban kita sebagai bahasa keturunan ya, begitu mungkin bahasanya. Nah, jadi as-su'alul hadi asyar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jadi di sini banyak tolaba-tolaba kita ya, dari anak remaja-remaja. Saya kira mungkin sebagaimana yang pernah kita katakan dulu, saya kira ini tidak berlebihan juga nih kalau kita hafal-hafal dari as-su'alul awal sampai kepada akhir ini dibaca pada barsanjie. Ya, syukur-syukur kalau bisa dihafal ya, seperti itu ya. Nah, karena ini memuat ilmu-ilmu yang sangat penting dan sangat luas sekali, bukan saja dalam kaitannya dengan kurikulum kita di madrasah, tapi saya kira juga tujuannya Guru T ini adalah untuk umum ya, untuk umum di masyarakat muslim pada umumnya. Ya, kita sudah mempelajari, sudah membaca dari awal keberangkatan ya, Isra dan Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Guru Ta sampai kepada as-su'alul hadi asyar. Nah, di sini sudah sampai kepada atari mengena sempajangnya. Jadi kita bisa pahami bahwa atari mengena. Jadi bahasanya Guru Ta di sini adalah memang bermakna di sana bahwa peristiwa dalam Isra Mi'raj ini adalah memang tujuan utama yang ending yang sangat penting sekali di sini adalah atari mengena sempajangi. Yang begitu ya. Nah, atari mengena sempajangi. Saya baca. Majepu rokonna aslengengi. Kita tahu rukun Islam, rokonna aslengengi. Ada 5 ya. Nah, salah satunya karena sholat. Majepu rokonna aslengengi. Nawahayu kami, bahasa Indonesia nih Guru tapi kadang-kadang memang nawahayu kami ya
nawahyu kami naparentami, ya, naparentami. Jadi di situ kita harus pahami, kalau bahasa daerah itu kita rasa, ya. Nah, ya. Tidak bisa dibaca naparentami, kan buat di makro. Gitu? Ya, jadi kita harus membaca rasa di sini. Jadi naparentami, tania naparentami, gitu? Nah, naparentami, puang Allah Taala dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Sangat-sangat membantu, ini bahasanya Gurta, membuat kalimat-kalimat yang mudah dipahami, karena dia pakai Gurta kadang-kadang memakai bahasa Indonesia yang sudah maklum, sudah masyhur, sudah ma'ruf, ya. Bahasa asalnya Indonesia di bahasa Bugis. Melalui, nah, bahasa Indonesia, melalui malaikat Jibrilu, titik, ya. Nah, jadi majapurokon na aslengenge nawahyu kami naparentami puang Allah Ta'ala dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Nah, sangadina sempaja 5 betue, ya. Jadi kan banyak wahyu-wahyu, ya. Nah, sangadina sempaja 5 betue majepu alena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ripaenre tarimariale. Nah, itu tadi, ya. Tarimariale rifuangi napa kuatan rena onrona. Nah, itu kita makada onrona, tapi dia apa kuro maksudnya? Onrona, fungsinya. Aku pakai onrona, lain nih. Nah, jadi Mas Sa'du Yero mesti juga terpengaruh sekali itu bahasa ya. Onrona, onrona rajana, tanya rajana, rajana, maka rajana, maka lupuna, maka itu ini maraja, betul juga bermakna besar ini, tetapi kebiasaannya kita dengar karena kita biasa mendengar langsung dari Gruta itu, kalau mau betuang biasa kita langsung mendengarkan, ya, itu bahasanya begitu. Onrona rajana apalanna sempajange nasib wasen pakai suyang lahiran dan nia batin. Nah, itu di situ dulu. Jadi saya kira ini adalah yang diterangkan di sini adalah terkait juga dengan ilmu-ilmu, boleh kita katakan ilmu batin atau kata tasawuf, begitu saja. Karena di sini Guru tak mengatakan di sini adalah pakasiyang batin, pakasiyang batin, ya, dan nia lahiran, atau pakasiyang lahiran dan nia batin. Apa yang disebut lahiran? Itu menurut Guru tak di sini nanti, yaitu lahiran yang dimaksud di sini adalah, ini ayatnya, wa aqimis salata, kan? Wa aqimis salata lidzikri, betuanna tetoko masempajang, wa aqimis salata. Coba lihat, ribetna bahasa Gurta, bukan paham. Tetoko masempajang. Jadi memang perintah di situ. Aqimis salat, tetoko masempajang. Untuk apa? Untuk mengeraka ada Allah Ta'ala. Nah, di situ ada 2 komponen di sini, ya, tersirat dan tersurat kelihatan sekali. Aqimis salat, tetoko masempajang, lidzikri, untuk mengeraka. Ini adalah nakena Gruta, batin lahiran dunia batin. Sebab kalau kita tetong kan kelihatan itu. Kelihatan rukun-rukun salatnya kan, kita ruku, i'tidal, apa kan kelihatan sekali itu. Tetapi di dalam pelaksanaan ini tentu 2 unsur, unsur lahir dan unsur batin. Badan kita lihat melalui syarat-syarat, cara-cara, kaifiyat,
ruku wasujud wa tahiyya, itu kelihatan sekali. Nah, itulah yang dimaksud dengan gurta di sini lahir. Tidak bisa kita sholat tanpa ada lahirnya seperti itu. Harus dibentuk seperti itu, harus melalui rumus-rumus seperti itu. Wa aqimis shalah. Nah, li dzikri, di sini maka gurta betul makna untuk mengeraka. Mengeraka ini di sini batinnya. Nah, makanya nanti kita baca terus-menerus sehingga kita betul-betul dengan satu ayat ini, ya, sepotong ayat ini kelihatan sekali mewakili betapa rajana ruyasenge sempajang. Betapa apalanna ruyasenge sempajang. Nah, wa aqimis sholata li dzikri. Tetoko mas sempajang untuk mengeraka. Nah, majepu tetongnya, ya kan? Majepu tetongnya. Tetongnya itu artinya tetong. Majepu tetongnya, rokoe, sujue, tudangnya, lan rualeta, papolei. Nah, jadi disitulah mungkin masuk fikih kan, masuk fikih di situ. Nah, ada lan rualeta tadi itu, majepu tetongnya, rokoe, sujue, tudangnya, lan rualeta, apa namanya, papuli. Nah, artinya lan rualeta laksanakannya. Nah, selanjutnya nayatosi peringerangnya. Nah, coba dibaca, Ustadz. Biar saya baca, Ustaz. Ya, silakan ya, bagus. Ya, silakan. Siapa ini? Silakan. Nayatosi parengerange. Ya. Artinya papole. Ya. Bahwasanya ingatan adalah pekerjaan hati. Ya, terus saja, terus. Jadi musti si mata madecepi parengerange matetepi ritungke kedo sempajangnya. Ya. Kedo sempajangnya langsung. Jadi musti si mata madecepi parengerange matetepi ritungke kedo sempajangnya. Ya. Tempat ding ripas sarang. Tempat di ripas sarang lau. Tempat ding ripas sarang lau. Nah, jadi kita bisa pahami di sini, ya, saya kira bahwa jadi musti. Nah, itu ada kalimat penegasan di situ, nakelorian reguruta. Musti. Si mata madecepi parengerangnya. Makanya di situ mungkin bahasanya disebut biasanya kan ada apa niat di situ, ada ilahi anta maksudi di situ. Tapi saya tidak menerangkan ke dari sisi tasawuf dari siapa, tetapi sebatas apa yang kita bisa baca dalam tulisannya Gurta ini adalah Gurta yang mengatakan makesipi paringerangi. Jadi paringerangi itu aqimus shalat li dzikri tadi yang maksud itu. Matetepi ritungke kedo sempajangnya. Nah, kedo sempajang itu maksudnya sudah ada rumusan-rumusan apa namanya yang pasti, begitu kan? Nah, nanti kan itu ada usul fikihnya, misalnya ada kita kenal tasaat atau apalagi tadi apa itu biasanya kita biasa dalam usul fikih itu, yang doyi atau apa itu nanti solusi seperti itu. Tetapi yang dimaksud Gurta di sini adalah betul-betul kita melaksanakan sesuai dengan petunjuk sholat itu sendiri. Ya, maka sepi peringerannya. Jadi selalu ada dua unsur di sana.
Jadi makasih ngerokok internasional. Kemudian makasih peringkerangnya. Nah, seperti itu. Jadi itulah yang dimaksud dengan khusyuk dalam sholat, sebagaimana bihasa bitaqatil basyariyah tentunya. Begitu kan? Tentu khusyuknya berbeda-beda. Seperti kita pernah mendengarkan Ante Guruta waktu kita belajar Al-Lumah itu, tentu berbeda-beda kita punya kekuatan batin di sana. Seperti itu, sekalipun memang pada prinsipnya adalah dua unsur di sana, unsur batin dengan unsur lahiriah. Nah, upanna takalupaki kosongi lobangi. Ini ada penegasan di sini. Barang upanna takalupaki. Jadi itu hati di situ yang ya sangat berfungsi sekali dengan landrole. Ya kutak kalupaki, nasa guruta di sini kosongi lobangi sempajangi. Saya kira yang bisa menerangkan nanti di sini adalah tentu adalah kaitan dengan kekhusyuan, ketawakal di sana, ada ridha, ada niat kita yang tulus di situ. Saya kira tergantung terhubungan dengan di sana. Narimuakan naro situngan na naripain ri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riustawan. Keadaan DE nak temui ini agak harus diterangkan ini ya. Keadaan DE nak temui CC ya CC sisi. Jadi dalam keadaan dalam keadaan di sana itu di Mustawan itu tidak ada lagi nasi gurta di sini. Nat temui CC Rias Riawal CC Riolo Rimunri CC Riatau Riabio. Nah, jadi agak dalam ini maksudnya. Jadi bedalah ya, beda dengan alam kita yang kita saat ini kita, kemudian alamnya Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj, waktu ada Mustawan, yaitu nasi gurta di sini, Mustawan itu keadaan DE temui CC Riawa CC Riolo Ribunri CC atau Riabio mangoli puanna mangoloi puanna ya ini masak dingo mangoloi puanna mani nangoloi puanna mani nangoloi makitai puanna mani neita. Jadi mangolo puanna mani nangoloi makite puanna mani neita marengkalingai ada puanna naingkalinga marengerangi puanna mani nengerang. Itu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di Mustawan. Nah inilah nanti batinnya inilah nanti di sini suasana lah di sini nanti ini itu yang dimaksud Gurta. Kita punya perhatian yang sungguh-sungguh, hati kita harus sungguh-sungguh untuk sholat. Nah seperti itu. Nah kemudian kita terusin. Makuniro hakikinna, hakiki. Makuniro hakikinna sempaja sukue. Makuniro hakikinna sempaja sukue. Narita rima madecen dan nia ripurio ripuange maliculicunge ya maliculicunge apalanna ia siti najae ria kululei papolei papole makkasyuiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akkasyuir suku akkasyuir suku
Malah contoh rinabita riwetu natarima nasempajangnya. Nah, jadi ya saya kira sudah kelihatan. Jadi tadi guru tadi menerangkan kepada kita ketika Rasulullah SAW itu ada di Mustawan. Jadi puangnya mana yang paling kalinga, nongoloi, dan seterusnya. Artinya itulah menjadi contoh. Itulah yang sangat menjadi contoh ketika kita sholat kaitannya dengan mendirikan sholat tadi. Maka Rasul tadi mengatakan ini ada dua unsur, yaitu unsur lahir dan unsur batin. Batinlah yang diterangkan saat ini. Nah, apalagi nayatosihi kemakna, ya, nayatosihi kemakna, nakurangiwi, begitu ya. Papole pakacueri Nabi sallallahu alaihi wasallam akacueri suku malah contoh berbeda riwatu natarimana semajane. Ya betul. Nayatosi hikmakna nakurangi wipong Allah Ta'ala talima kan tadinya 50 ya. Nah, kita baca di sejarah Nabi itu 50. Ya, nakurang maka Nabi guru tadi sini nakurangi talima agak hikmakna nakurangi ya. Sarekom apa namanya? Nayatosi hikmakna nakurangi wipong Allah Ta'ala talima sarek kuam mengi nakulikolin Nabi sallallahu alaihi wasallam lisu rifuanna melau papiringan gan karena 5 mani munro. Ya, gan karena 5 mani 5 munro. Jadi dari 50 malu lesu akan nasa guru tadi sare kuam mengi nak kolin Nabi sallallahu alaihi wasallam li surifuanna melau papiringan jangkanna 5 mani mundur. Ini bahasa hakiki. Ini hakikatnya ya. Nah, kemudian ketika kita mengatakan 5 mani monro, ya inilah yang menjadi syariat saat kita ini. Tapi tadi guru itu menerangkan betapa besarnya pahalanya, betapa besarnya hikmahnya, betapa mulianya, agungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang malauleisu lo terimai minta diringankan itu sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan tadi itu kita baca di bab sebelumnya itu bertemu dengan Nabi Musa untuk sebenarnya untuk kelihatan Nabi Musa untuk melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat agung dan sangat mulia di situ. Itulah hikmahnya. Makanya guru tak di sini memang memberikan di judulnya fi hikmatil Isra wal Mi'raj. Nah, sareqwa mengina kulikulin Nabi sallallahu alaihi wasallam majalloi ya. Majalloi rima jepuna de nagaga pakesiwia sau lebih sempajange nasaba benne angka sau lebih nai launi Nabi sallallahu alaihi wasallam rihuanna yarga puang Allah Ta'ala sisen memperengi pamasei ritu. Nah. Terus jadi nigi sapa sempajang rilainai naterimai Nabi sallallahu alaihi wasallam pole rifuanna napaletu elau rikeng umatna si kira-kira Pak Deatu pamase maraja nama lebih de sau lebih padai alat birna ulue padai alat birna ulue rupae riwata kaliwi rima kuan nanaro nakada Nabi sallallahu alaihi wasallam rihadis sanar itu ya innama maudhi'us salati minad dini ka maudhi'ir ra'si minal jasadi.
Nah, ini hadis yang dikeluarkan apa namanya yang ditulis oleh guru tadi sini adalah terkait sekali dengan apa yang dimaksud dengan tadi sholat itu adalah ada dua unsur, lahir dan batin. Nah, malah disampaikan di sini kita dalam kitab mengatakan innama maudhi'us sholati minad dini ka maudhi'ir ra'si minal jasadi betuanna majepu situngetungenna onrona ya situngetungenna onrona sempajange ri agamae padai onrona uruwe ri tubuhe. Jadi ada mirip ya dengan uraian-uraian guru tadi sini dengan kitab salah satu yang pernah kita baca yaitu Allahumma ja'alni muqimah shalah kalau tidak salah dunia. Ya, saya kira di Abrat ini juga ada materi ini. Nah, ini guru ta memberikan apa namanya penjelasan kepada kita itu tentu memperkokoh tadi diterangkan ayat yang ditulisnya ada ayat yang menjadi payung besar di sini aqimis sholata li dzikri. Jadi ini ayat ini sudah kelihatan sekali terwakili yaitu ada dua unsur aqimis sholat li dzikri dirikan sholat. Itulah guru tak mengambil satu ilustrasi tadi mengatakan bahwa innama maudhi'us shalah betuana majepu situngetungenna onrona sempajange maudhi'us shalah di dalam agamae maudhi'ir ra'si minal jasadi laksana ka itulah tamsil ya ka maudhi'ir ra'si minal jasadi. Jadi kalau kita mau Indonesiakan kita mengatakan laksana ya laksana fungsi kepala di dalam jasad itu sendiri. Nah iya todeena sempajang padai tahu apa? Tahu talawi uluna. Ana sebab di situ memang di kepala itulah yang menjadi di sana ada panca indera, di sana ada otak yang berhubungan langsung dengan akal, berhubungan dengan jiwa. Nah sebenarnya sehingga orang itu ya kalau kita agak sedikit ilustrasikan lagi ya ke dalam lagi lebih perluas lagi. Nah sehingga orang itu dikenal dengan kepalanya karena mukanya ada di situ. Kalau tidak ada mukanya, kan enggak tahu kita siapa ini. Kalau ada orang misalnya tutup mukanya, kita enggak tahu siapa. Nah, makanya begitu besarnya nilai kepala itu, fungsi itu, onrona, oluwe, ri tubuhe. Sehingga onrona agamae, dalam sholat itu onrona di agamae, apabila misalnya kita tidak sholat, maka laksana kadi kamaudhi'ir ra'si minal jasadi. Laksana orang yang tidak, taruhlah kita langsung begitu saja mengatakan begitu, kamaudhi'ir ra'si minal jasadi. Maksudnya di sini apa itu namanya? Seolah-olah orang itu tidak mempunyai kepala. Kan seperti itu. Baik. Ya, betuana majepu sitong-ketongna onrona sempajang ngeri ogamai ya dari agamai padai onrona udue ri tubuhe. Masya Allah. Thumma qala Jibril li Mikail. Thumma qala Jibril li Mikail. Ya, halamannya maaf nih. Halaman 14 ya, saya tulis tangan tadi. Ya, betul. Kita sekarang halaman 15 dulu, 15. Iya. Ya, 15. Tadi ada 15-nya kurang ini ya kita ya. Biar saya baca, Bang. Ya, silakan. Nama jepu tubuh de ulunna bakke mania semua. Ya. Makotoniro agamae. Ya. Rekode nasempajang tawe bakke mania senna. Ya. Napole kunie ripagangka rampe rampe ya Saisana.
rampai saisana sabak-sabakna nania hikmah-hikmahna, hikmah-hikmahna ya. Isra nan nia miraja nania miraja insana nania miraja malbina miraja malbina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah aku pasti matu ri atutungan ri rampena nasenna pau-pauwe Ya. Isra Mi'raj. Isra Mi'raj Mi'rajna. Nabi sallallahu alaihi wasallam Tungke nari apa ya? Oh ya. Nari tambai sih nari tambai si papasanna papanesa papanesa nari tambai si papanesa si batie papanesa si batie ya yang ada kaitannya seperti itu yang kita pahami. Si batie. Terus tungke anu kajajiange kajajiange naitai yarega naing kalingai naing kalingai rial lalengenna lau lesu ya. Nah, terus aga naki perenui naki bulanui bahasa guru yang terangkan ya. Aga naki purenui pamulaiwi rampai moki Allahumma napodo ya, F1 maksudnya itu napodo F1 napodo nainringa guru tama kedaya napodo nainringa wangi ya au mulai nalomui yang enggak nalomui yang enggak ya betul toh ya nalomui nenia pasukui aparaka. Ya, jadi ya oke, bagus. Ya. Saya kira saya juga belajar ya, sama-sama lah kita. Nah, jadi ini satu masalah oleh Geruta sudah memberikan sedemikian rupa keterangan-keterangan sehingga inti daripada Isra Mi'raj itu kan ending atau inti daripada Isra Mi'raj itu menerima atarimangenna sempajangnya. Jadi seolah-olah satu bab ini sudah selesai. Dari awal itu perantara kita awal itu kita melihat perjalanannya Rasulullah SAW, kemudian sama Jibril, kemudian naik ke langit, ketemu balik ini, kemudian menerima salat atarimangenna sempajangnya. Begitu dia terima sempajang selesai. Nah, selesai. Makanya Nabi Gurta di sini mengatakan bahwa akan kita tutup lagi ya, akan kita ulas lagi, akan kita lengkapi lagi dengan peristiwa-peristiwa yang akan kita baca, yang akan kita lihat timsal contoh-contoh atau itibar atau hikmah-hikmah yang kita bisa lihat di dalam perjalanan Rasulullah SAW bersama-sama Jibril. Nah, kita baca halaman 16. Kita baca 16. Coba. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dzikra al-Isra wal Mi'raj. Ya.
rampe-rampe Isra Mi'rajna Nabi Muhammad sallallahu alaihi Ya. wasallam. Jadi lagi rampe-rampe Isra Mi'rajnya. Rampe-rampe. Rampe-rampe Isra Mi'rajnya. Jadi engkau rampe waktu piawa. Ya dari biasa seruntu ini apa namanya ada dilihat di sini peristiwa-peristiwa apa ini. Ini dari rampe-rampe. Ya terus. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya. Bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hatim indal baiti muttaji'an baina rajulain id atahu Jibril wa Mikail wa ma'ahuma malakun akhar. Ya. Ini benar. Ya. Ya. Angka nasi waktu. Betul ya Pak? Nengka sewa waktu Ya. iya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ya. Huwai rilalena atu masalekoe itu kuena Baitullah. Iya. Risesena Baitullah rigau engkana makalili ripal lawangenna duai nas sahabatna natakko pole mana Jibrilu pole mana Jibrilu nenia Mikailu nasibawai sewai malaikat lain fahtamaluhu hatta ja'u bih Zamzam fastalqauhu ala dhahri fatawallahu minhum Jibrilu fashaqqa min tawrati nahrihi ila asfala batni. Ya, baik dulu sebentar. Nah, jadi ini guru ini Zikra al-Isra Mi'raj rampe-rampe Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini guru dia mulai dari peristiwa yang terjadi di paling awal. Yaitu tadi angka-angka waktu naya Nabi sallallahu alaihi wasallam kuairi rilalena batu masalikoe. Ya bata Hijr Ismail sebenarnya ini yang dimaksudnya. Jadi mungkin saudara-saudara Anda guru semua yang pernah ke Mekah itu yang dimaksud batu masaliko di sini adalah Hijr Ismail. Di situ ada tembok melingkar. Melingkar di situ. Konon sejarahnya itu dulu adalah sebenarnya Ka'bah sampai situ, tapi kan bangunannya dilonggarkan, akhirnya menjadi kosong di dalam batu masaliko. Disitulah Nabi kita nanti ada di situ. Nah, di masaliko itu posisi Ka'bah berbujur segi 4. Itu kalau kita dari Indonesia itu lurus ke Ka'bah itu berada pas kita menurut teori ini ya mata angin itu kita berada di belakang makam Ibrahim. Nah, itu Indonesia. Jadi kalau kita di sini kan menghadap ke barat ya. Jadi bukan kita menghadap ke barat sholat, bukan menghadap ke barat sholat, tapi kita menghadap ke Mekah. Kebetulan di sana itu kan barat begitu. Nah, jadi kita menghadap ke Ka'bah maksudnya. Ada ke Ka'bah, kebetulan Ka'bah ada sebelah barat. Nah, di situ Indonesia, kita di sini Asia Tenggara pada umumnya itu kalau kita terus-menerus sana itu bujurnya itu adalah kita di belakang di makam Ibrahim. Nah, berarti di sudut kemarin, sisi kemarin nih. Nah, ini batu masalikoe ada di sisi sebelah kanannya. Nah, itu yang disebut dengan Hijr Ismail. Nah, disitulah peristiwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam makaliling, ya, artinya bersama-sama dengan
ripala mengena duai sahabatna tenak apa namanya sahabatna natakko pole mana ya segera takko pole mana tiba-tiba datang bil mufajiah tiba-tiba kok pole mana Jibrilu dan nia Mikailu sibawai sewa malaikat lain ya. Wa ma'ha malakun akhar ya, malaikat lain. Nah, coba dibaca ayatnya, hadisnya. Fahtamaluhu apa tadi? Fahtamaluhu Ya. hatta ja'u bihi zamzama fastalqawhu ala dhahri fatawallahu minhum Jibril syaqqa min sawrati nahri ila asfali batani. Ya. Betul nah? Aga nawawani ritu nabitta gangka natiwina ribujunge zamzam aga napalengan sekan nih bahasanya guru ya bahasa mungkin bahasa saya tapi mungkin artinya napalengan oh iya terlentang maksudnya di situ terlentang iya ya napalengan sekanir itu Nabi sallallahu alaihi wasallam naparentana persing bacaannya naparentana oh. Naparentana Jibrilu Mikailu dan dia tuh Jibril perintah sama perintai nah. Ya naparentana Jibrilu Mikailu aga napue niritu mapamula riadana. Nah, jadi saya kira Siratul Nabawi biasa kita baca, tetapi ini Guru Tak begitu mengungkap tulisannya seperti ini, kita benar-benar diantar di situ karena menyebut jawab peristiwa di sini adalah peristiwa di dalam Batu Masalikoe. Jadi kita ini bahan dakwah ini soalnya nih. Ketika kita berbicara Isra Mi'raj, ini tempat ini sangat identik ini, sangat masuk di sini. Sangat harus diungkap di sini nih. Jadi mulai di situ di Puena berarti tempatnya di mana di Nasinggurta di sini di dalam Batu Masalikoe. Jadi aku menerki ke matawafuk ilalui. Nah, selalu ke lewati di sini. Nah, itulah Guru Tak memberikan kepada kita penjelasan apa secara lahir dan secara batin. Jadi selalu kembali kepada judul ini kembali kepada lahir dan batin. Secara lahirnya tadi Guru Tak menerangkan tempatnya di Batu Masalikoe di sisi Ka'bah. Nah, secara batinnya itu nanti datang Jibril, sebagaimana yang kita biasa baca di Siratul Nabawi untuk membersihkan hati, membersihkan jiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kita baca lagi satu hadisnya lagi, ya. Tadi kan halaman 15-16 tidak ada ya? Iya. Ya, sekarang kita baca halaman 17. Coba 17. Betul riwanin. Ya. Betul riwanin. Ya. Tsumma qala Jibrilu li Mikailu ini bitastim mimma izamzama kaima utahhiru qalbahu wa ashrahu sadrahu fastakhraja qalbahu faghasalahu 3 marrat. Ya, titik dulu. Ya. Jadi itu tadi Jibril itu agana nahwe nih ritu mapamula na leturi riawanena. Apa dan itu di sini? Dan itu di sini. Di atas leher batu pasuk kawanennya. Nah, apa summa qala Jibril Mikail. Nainapani makkada Jibrilu rimikailu papoliangan nga may sikatoang uwai Zamzam. Sebab memang
sumur Zam-Zam di situ dekat sekali. Dekat. Hanya beberapa puluh meter itu di situ. Sumur Zam-Zam. Jadi sumur Zam-Zam itu berada di bawah Ka'bah, ya. Kemudian batu Masalikwan itu memang tidak terlalu jauh. Jadi situlah tempatnya. Jadi peristiwa ini tidak keluar dari sisi Ka'bah. Ketika Rasulullah SAW itu Isra Mi'raj, kemudian peristiwa-peristiwa yang terjadi di Pue Ulun apa namanya Dakna apa ini terjadi semua dalam satu lokasi, yaitu di lokasi di sisi Ka'bah. Cuma berbeda sedikit antara batu Masalikwan dengan beberapa puluh meter itu dengan sumur Zam-Zam tadi itu. Jadi sumur Zam-Zam. Sarek kuamengi upacingi atinna atindar itu ya, upacingi atindar itu mungkin Quran tadi. Upacingi atindar itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selalu terkait dengan di sini tadi lahir dan batin. Lahirnya tadi di situ kelihatan ada air Zam-Zam, Sikatoa dan Seguruta, kemudian dicuci. Kemudian apa yang dicuci di situ adalah nenia ucakari arona. Napa cing atinda ucakari arona. Itulah batin. Itulah batin. Jadi sampai sekarang itu kan air Zam-Zam ada bentuk air biasa, tetapi memang ada kemujazatannya dari ketika kita bersejarah. Tapi di situ juga ada lahir dan batin di situ. Lahirnya di situ air, kemudian batinnya itu memang mulia sekali, mukjizat itu air itu. Ketika kita berkisah tentang Isra Mi'raj ini, air itu yang dipakai untuk mencuci hati, mencuci Rasulullah oleh Jibril, cuci arona. Aga napasukni Jibrilu atindaritu nabita nabi sewi wek katelu makuling. Jadi Jibril itu ketika tadi menerima air Zam-Zam dari Mikail itu, Jibril lah yang mencuci, artinya mencuci aruna 3 kali makuling. Nah, itu mungkin memang agak panjang ya kalau ini, tetapi ada 2 poin tadi kita bahas di sini adalah guru tak di sini memakai ayat dikatakan bahwa aqimis sholata li zikri. Di sini langsung guru tak menampilkan bahwa sholat itu ada 2 unsur. Unsur tubuh dengan unsur peringerang atau unsur hati. Nah, itu beberapa penjelasan guru tak betapa penjelasan ini membawa kita mengerti apa yang terkandung, salah satu kandungannya aqimis sholata li zikri, tetongi tetoko mas sempajang untuk mengeraka. Itulah mungkin sementara kita tutup dulu pengajian kita sedikit, tetapi ini memang berseri ya. Ini yang berseri. Mudah-mudahan nanti kita bisa mencari hikmahnya di sini, kita bisa mengulas sendiri di sini, kita bisa memahami, tentu tidak keluar daripada prinsip-prinsip apa yang telah ditulis oleh guru tadi sini untuk sebagai alat pemahaman kita lebih jauh, wawasan kita tentang Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama di kalangan kita sebagai anak-anak murid daripada Andi Gurta Abu Rahman Al-Mudalleh. Baik, itulah apa yang bisa kita pelajari atau kita baca bersama-sama pada malam ini. Mudah-mudahan pekan akan datang bisa kita teruskan lagi dan mudah-mudahan menjadi ilmu dan hikmah dari kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah ya, dan seding kurang 7 menit nah sijang Andre Guruta paparkan oleh kita Andre Guruta Haji Abdurrahman Al-Mudalleh itu kita ande berasul haj fi hikmati Isra wal Mi'raj Rasulullah SAW. Alhamdulillah megalada padisengan ngeruntuk yewan nih mamuare ding riala sebagai nanya bokong regala ngatotong ngatai.
Naikia nareko engkamu pa kurang macaka, apakah Anda Gurta dibuka sesi pertanyaan? Ya bisa 1, 2. Ya, kalau engkau pa kurang macaka, boleh ri agana sampai Gurta ya kita buka 1 atau 2 pertanyaan dari jamaah. Siapa tahu ada yang perlu Ya, sharing ya. dijelaskan. Sharing. Ya, Tabe, silakan. Bisa langsung bertanya ke Gurta ataukah melalui live chat yang ada di bawah. Ya. Ya. Jadi Ini, ada. Kalau nggak ada saya jelasin sedikit ini. Oh, ya. Silakan Pak. Nah, jadi begini. Kita ada kesempatan saat ini bertemu dengan tanda kutip bertemu dengan Gurta Ambodale. Itu saya kira. Itu dulu pijakan awal kita. Berbahagialah kita bisa menemukan kitab ini dan beberapa kitab-kitab yang tentu yang dibaca di samping juga pelajaran-pelajaran yang lain saya kira. Tetapi secara bukti ya bekas tangannya Gurta di sini, tulisannya di sini kita bisa baca. Dan kita bisa memahami alur dari metode-metodologi yang ditampilkan oleh Andre Gurta secara ilmiah di sini. Secara dakwah. Di buku ini saya selalu katakan bahwa buku ini adalah bukan hanya untuk murid-murid, tetapi saya kira ini makna-maknanya untuk ke masyarakat luas. Karena ini bahan dakwah sebenarnya yang dibikin oleh Gurta di sini. Tentu bukan sekedar kita bisa baca, kemudian kita tahu saja, tetapi pesannya Gurta seolah-olah terbaca di sini bahwa pengetahuan ini adalah selayaknya kita keluarkan dari kampus. Apa namanya? Maksudnya kembangkan ya, bukan keluarkan tadi. Kembangkan untuk masyarakat pada umumnya supaya lebih paham tentang apa peristiwa Rasulullah SAW sebenarnya. Nah, saya lebih sedikit. Nah, salah satu buku bahwa memang di diri Rasulullah SAW itu setidaknya ada 4 unsur yang perlu kita memang pelajari, tahu ya, bukan pelajari saja, untuk tahu apa di tingkat kurikulum atau di tingkat masyarakat umum. Yang pertama itu kan Maulidur Rasul. Maulidur Rasul itu saya tidak bicara di sini tentang hukum-hukumnya itu, tetapi nilai daripada Maulid ini adalah peristiwa-peristiwa yang ada di sana itu adalah memang kita harus tahu di dalam sebagai santri dan juga ini bahan dakwah. Jadi Maulid itu peristiwa sejarah Rasulullah SAW terkait dengan Maulid itu sangat-sangat penting juga. Yang kedua adalah Bi'tsatur Rasul. Bi'tsatur Rasul diangkatnya menjadi nabi. Di itu ada peristiwa-peristiwa yang itu. Jadi ada satu komponen. Maulid, kelahirannya Rasulullah SAW ini penuh dengan makna, penuh dengan hikmah. Kemudian Bi'tsatur Rasul waktu diangkat menjadi nabi. Ini tidak terbatas pengetahuan ini. Harus disampaikan kepada sebagaimana Gurta. Gurta itu ya mengajar di sekolah secara formal. Dia mengajar di masjid, dia mengajar di masyarakat dengan metodologi, dengan pola peringatan Isra Mi'raj, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Itulah pengetahuan yang begitu metodenya Gurta menyebarkan pengetahuannya. Sama dengan Isra Mi'raj. Hijratul Rasul. Jadi ada beberapa poinnya. Maulid, Bi'tsatur Rasul itu yang angkat menjadi nabi, nuzul Quran tentu ya terkait dengan itu. Ramadan, kemudian Hijratul Rasul, ya peristiwa-peristiwa seperti itulah yang menjadi materi besar menurut Gurta, materi besar yang harus diketahui oleh masyarakat di samping masyarakat anak sekolah juga masyarakat umum yang harus tahu dengan bentuk perayaan sunnah tadi itu. Itulah mungkin ekspresi saya betapa pentingnya buku kitab Gurta ini kita lestarikan, saya kira itu aja. Terima kasih Pak. Ya. Mungkin sampai di sini pengajian kita malam hari ini, dan untuk lebih berberkahnya kami minta kesediaan Anda Gurta untuk menutup dengan doa. Tapi Pak, silakan.
Ya, kita baca doa Daria. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illa rabbul arsyil azim. La ilaha illa rabbus samawati rabbul ardi rabbul arsyil karim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Inna kunna minadh zalimin. Allahumma inna nas'aluka bi ismikal azim wa asmakal husna kulliha ma 'alimna minha wa ma lam na'lam an turzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin ya akramal akramin. Allahumma ij'al jam'iyyata darid da'wati wa risyadi jami'an mubarakan wa jami'atan muwaffaqatan lit takhrijil ulama al-qanitin wa da'atil mutqinin lil murabbin al-mukhlasin waj'alha manaran 'arikal ulumil islamiyyati wa qal'atan ma'muratan lil ma'arif al-thaqafiyyah wa masdaran asil syari'at diniyah min haji ahli sunnah wal jamaati ya zal jalali wal ikram. Allahumma barik lana fi a'malina bi hadhihi jama'iyyah waj'al muassasati at-tarbiyyah wad da'wiyyah wal ijtima'iyyah fi hifdika wa ri'ayatik ya rabb wa atmin jami'a wadha'ifna fiha lis sa'adah fid dunya wal akhirah. Wafiqna li sari al-amal wa ta'am makarim akhlaq wa aslih bainina wa la taj'al dunya akbar hammina wa la tasud alaina ma la rahmna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma saddid wa ayyid daulata Indonesia kadawlatin mubarakatan fit taqaddum wal an wassalam wa sa'ira biladil muslimin ya hannan ya mannan. Allahumma akrimna bi wilayatil ihtikam ila al-haqq wal khair waj'alha buq'atan maimunatan wa baldatan tayyibah ma'murah waj'al ahlaha minal musyrikin mutasaqin biddin amirina bil ma'ruf nahina 'anil munkari mu'minina billahi ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim warzuqna kamal muta'abitul lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbal du'a bi sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Bang. Ya. Ya, mohon pamit ya, Ustazin. Ya, Bang. Ya, Bang. Ya, Bang. Ya. Terima kasih banyak, Bang. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Insyaallah sampai jumpa ila liqa fi usbu'al qadim bismillah. Insyaallah. Ya.